Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Hari ini kita belajar kembali dalam pembelajaran jarak jauh melalui e-learning madrasah. Sebelumnya mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran hari ini yaitu PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Pembelajaran yang ketiga dengan materi yaitu manfaat pemulihan kerusakan lingkungan. Ayo mengamati. Ini sebuah foto gambar hutan yang gundul ya, atau bukit ya, perbukitan yang gundul. Selanjutnya ini porak-poranda, lahannya gundul. Gambar apa? Yaitu tanah longsor yang ada di tebing gundul. Jadi tebing gundul itu bisa longsor karena gundul tadi ya. Selanjutnya, penghijauan mempunyai banyak manfaat. Nah, ini manfaat penghijauan ya, pemulihan lingkungan itu berupa penghijauan. Apa manfaatnya? Antara lain, penghijauan dapat mengurangi erosi ya, penghijauan dapat mengurangi erosi. Apa itu erosi? Erosi adalah pengikisan air tanah, pengikisan tanah oleh air hujan. Ulangi, erosi adalah pengikisan tanah oleh air hujan. Yang kedua, penghijauan dapat mencegah banjir. Kenapa dapat mencegah banjir? Karena hujan yang turun ke bumi akan terserap oleh tanaman-tanaman ya, sehingga cadangan air itu sehingga air yang dari hujan itu terserap oleh pepohonan sehingga tidak langsung ke sungai, tidak banjir. Yang ketiga, penghijauan dapat menambah resapan air. Selanjutnya ya, penghijauan dapat meningkatkan kesegaran udara ya. Bisa kita amati kalau kita berada di bawah-bawahnya pohon ketika musim kemarau, itu akan terasa sejuk, beda kalau di tengah lapang. Jadi penghijauan itu dapat meningkatkan kesegaran udara. Lanjut, penghijauan merupakan upaya menanami kembali lahan yang telah gundul. Penghijauan bertujuan untuk mengembalikan lahan agar bisa hijau seperti sedia kala. Ini biasanya di pegunungan-pegunungan, di hutan-hutan yang sudah tidak banyak tumbuhan ditanami kembali. Lahan dipenuhi dengan tumbuhan sehingga menghasilkan udara yang segar. Mengapa perlu dilakukan penghijauan? Nah, ini karena lahan yang gundul membahayakan manusia. Contohnya apa? Bisa terjadi banjir bandang, apalagi tanah longsor ya toh. Nah, kalau kita lihat banyak sekali daerah di sekitar di kabupaten kita, di provinsi lain itu banjir longsor karena apa? Lahan yang gundul, hutan bukit yang gundul. Kita lanjutkan. Bayangkan kalau ada hujan, apa yang akan terjadi? Air hujan akan mengerosi lapisan tanah, bahkan dapat melongsorkan tanah ke lereng bawah. Jika hal itu terjadi, tentu akan timbul bencana. Untuk itu, pada lahan gundul harus dilakukan penghijauan. Lahan gundul adalah lahan yang telah rusak, memiliki ciri-ciri: 1. Tanahnya tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada tanaman. Yang kedua, tanahnya tipis tanah,
tanahnya tipis, yang mengandung zat unsur hara itu tipis. Yang ketiga, tanahnya mudah tererosi. Kenapa tererosi? Tidak ada tanaman di atasnya. Yang keempat, tanahnya mudah longsor karena tidak ada yang mencengkeram tanah. Ya, lanjut. Sikap dan cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan antara lain, nah ini, tidak membuang sampah sembarangan. Sampah dibuang di mana? Di tempat sampah. Yang kedua, mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Jenis plastik dikelompokkan plastik, jenis yang organik dikelompokkan ke organik, dipilah-pilah ya. Nah, belajar dipilah-pilah, masuk di rumah, di sekolah kita belajar ya. Yang ketiga, tidak melakukan illegal logging. Apa itu illegal logging? Penebangan hutan secara liar. Lanjut. Yang keempat, melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih. Maksudnya gimana? Kalau mau menebang ya yang dipilih yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil biar tidak semuanya dibabat ya. Yang kelima, melakukan reboisasi hutan. Apa itu reboisasi? Ya, betul. Reboisasi adalah penghijauan atau penanaman kembali hutan. Lanjutnya, yang keenam, menggunakan kendaraan transportasi yang ramah lingkungan. Maksudnya bagaimana? Yang tidak berasap. Jadi kendaraan yang tidak mengeluarkan asap. Terus juga mungkin dengan banyak sering-sering ini sepeda pancal, sepeda listrik ya. Itu tidak menimbulkan pencemaran kalau sepeda pancal, sepeda listrik ya. Yang ketujuh, mengurangi bahkan meniadakan penggunaan plastik sekali pakai. Nah, ini kita sudah mulai mengurangi penggunaan plastik. Yang kedelapan, tidak menangkap ikan dengan pukat harimau, bom atau racun. Tujuannya apa? Benih-benih ikan yang kecil-kecil itu loh, yang agar tidak mati. 9, menyebarkan bibit ikan di sungai. Nah, bibit ikan di sungai kita sebar. 10, membersihkan saluran irigasi air. Saluran irigasi air di dekat-dekat rumahmu, di sekolahan, kita selalu rajin bersihkan. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi banjir di sekitar kita. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Ini hanya 10 saja yang disebutkan. Kalau bagaimana kita kegiatan yang pelestarian lingkungan itu tentunya banyak ya, tidak hanya 10, banyak sekali ya. Lanjutnya ya, ayo berdiskusi. Kebersihan lingkungan sangat dipengaruhi oleh perilaku kita sehari-hari, termasuk di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Diskusikan bersama teman atau orang tuamu bentuk-bentuk menjaga lingkungan sekitar kita agar menjadi indah, bersih, sehat, dan jauh dari sampah dan penyakit. Nah, itu kamu diskusikan bersama siapa tadi? Teman atau orang tua. Nah, bentuknya seperti apa ini? Nih ya, ini nanti kamu diskusikan. Bentuk-bentuk menjaga lingkungan sekitar agar menjadi indah, bersih, sehat, dan jauh dari sampah serta penyakit. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Bentuknya apa saja menjaga lingkungan? Kamu tulis di buku tulis 5 saja. Kamu musyawarahkan, kamu konsultasikan, kamu diskusikan bersama teman atau orang tua. Selanjutnya silahkan dikumpulkan hasilmu itu ke Pak Guru ya. Terima kasih ya. Sekali lagi silahkan dikumpulkan ke Pak Gurumu ya. Dan selamat belajar. Terima kasih. Dadah. Cukup sekian ya. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.